diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Saya Lifrida Rusmini dengan NPM 51240115. Saya Kristiana Daryamentiku NPM 86. Saya Clara Selerka Santos NPM 14. Saya Adrianus Jompa dengan NPM 5133. Saya akan Siswa Bernard dengan NPM 23. Kepada pemateri pertama saya persilakan. Pengertian regresi. Analisis regresi adalah metode statistik untuk menentukan hubungan antara satu variabel dependen yang dijelaskan atau diprediksi dan satu atau lebih variabel independen variabel penjelasan atau prediksi. Yang berikut jenis-jenis analisis regresi. Yang pertama, regresi linear sederhana atau simple linear regression. Digunakan ketika hanya ada satu variabel independen yang mengaruhi satu variabel dependen. Hubungan antara variabel ini diasumsikan linear. Y sama dengan A tambah Bx, keterangan Y sama dengan prediksi nilai variabel dependen terikat. Y sama dengan nilai variabel independen atau bebas. A sama dengan konstanta. B adalah koefisien variabel independen atau bebas. Nilai A dan B dapat diperoleh melalui perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut. A sama dengan sigma Y kali sigma X pangkat 2 kurang sigma X kali sigma Y X per N sigma X pangkat 2 kurang sigma X pangkat 2. B sama dengan N sigma X Y kurang sigma X kali sigma Y per N sigma X pangkat 2 kurang sigma X pangkat 2. Jenis-jenis linear regresi. Yang kedua itu regresi linear berganda atau multiple linear regression. Definisi regresi linear berganda digunakan ketika ada lebih dari satu variabel independen yang mengaruhi satu variabel dependen. Model regresi linear berganda dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah titik-titik tambah Bn Xn tambah error. Y sama dengan variabel dependen X1 X2 titik Xn sama dengan variabel independen. A sama dengan intersip. B1 B2 titik Bn sama dengan koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. E sama dengan error. Jenis-jenis analisis regresi. Jenis regresi lainnya selain regresi linear sederhana dan berganda, terdapat jenis regresi lain yang digunakan untuk kasus-kasus tertentu. Satu, regresi polinomial atau polinomial regresi. Digunakan ketika hubungan antara variabel independen dan dependen tidak linear tetapi dapat dimodelkan dengan kurva polinomial. Yang kedua, regresi logistik atau logistik regression. Digunakan ketika variabel dependen adalah variabel kategorial atau biner atau multinomial. Yang ketiga, regression Poisson atau Poisson regression digunakan ketika variabel dependen adalah data, count, atau data hitung. Yang keempat itu regression non-linear atau non-linear regression. Digunakan ketika hubungan antara variabel independen dan dependen tidak dapat dimodelkan dengan fungsi linear atau polinomial sederhana. Yang berikut itu tujuan. Yang pertama, memprediksi hasil. Memprediksi hasil sendiri membantu memperkirakan hasil variabel dependen di masa depan berdasarkan nilai variabel independen, seperti memprediksi penjualan berdasarkan anggaran
dependen dan mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga itu mengukur pengaruh. Mengukur pengaruh sendiri mengukur seberapa besar pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen, terutama dalam regresi linear berganda. Nah, yang keempat itu mengidentifikasi pola. Mengidentifikasi pola menemukan pola tersembunyi dalam data yang mungkin tidak terlihat secara langsung, yang memberikan wawasan lebih dalam tentang hubungan antar variabel. Yang berikut itu manfaat. Yang pertama, dasar pengambilan keputusan. Memberikan landasan ilmiah untuk membuat keputusan yang lebih efektif dan strategis, baik dalam bisnis maupun bidang lain. Nah, yang kedua itu identifikasi faktor penting. Membantu mengenali faktor-faktor kunci yang memiliki dampak signifikan terhadap suatu hasil sehingga dapat difokuskan. Nah, yang ketiga, prediksi dan peramalan. Memungkinkan prediksi tren dan kondisi masa depan seperti memproyeksikan risiko dan peluang atau memperkirakan jumlah produk yang akan terjual. Nah, yang keempat itu pemahaman data yang lebih baik, memudahkan peneliti atau analisis untuk memahami pola dan hubungan yang kompleks dan dalam data. Yang berikut komponen utama dalam analisis regresi. Yang pertama, variabel dependen atau Y, yaitu variabel yang ingin diprediksi atau dijelaskan. Yang kedua, variabel independen asli atau X, yaitu variabel-variabel penjelas yang saling berkorelasi yang akan ditransformasi menjadi komponen utama. Yang ketiga, komponen utama atau K sub J, yaitu variabel baru yang tidak berkorelasi satu sama lain, yang merupakan kombinasi linear dari variabel independen asli. Komponen ini dibuat untuk mengatasi masalah multikolinearitas. Yang keempat, parameter model atau beta sub J, W sub J, yaitu koefisien regresi yang mengukur hubungan antara variabel komponen utama dan variabel dependen. Yang kelima, konstanta atau beta O, WO, yaitu nilai Y ketika semua variabel komponen utama adalah 0. Yang keenam, galat atau episiosuit F, yaitu kesalahan prediksi model, yaitu selisih antara nilai aktual dan nilai yang diprediksi oleh model. Baik, langsung lanjut. Baik, langkah selanjutnya adalah langkah analisis regresi. Jadi yang pertama itu kita menentukan variabel penelitian. Di sini kita menentukan variabel pertama itu variabel terikat atau dilambangkan disimbolkan dengan Y, dan yang kedua itu kita tentukan variabel bebas disimbolkan dengan X. Y itu adalah diprediksikan atau dijelaskan, dan X itu adalah faktor yang mempengaruhi. Contohnya itu X itu adalah jam belajar dan Y adalah nilai ujian. Lalu yang kedua, kita mengumpulkan dan menyusun data. Dalam hal ini, yang pertama data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, eksperimen, dan atau dokumentasi. Dan yang kedua, susun dalam tabel agar mudah dianalisis. Lalu yang ketiga, kita membuat plot atau grafik scatter. Dan yang keempat, kita menghitung persamaan regresi. Kita menggunakan model regresi linear sederhana, yaitu Y kurang A tambah B X. Surahnya itu kita menghitung
nilai B atau koefisien regresi. Dan yang kedua kita menghitung nilai A atau interferensi atau intercept atau konstanta. Nah, kita dapat menghitung manual atau menggunakan Excel atau dan sebagainya. Dan yang kelima itu kita menghitung koefisien korelasi. Tujuannya untuk mengetahui kekuatan dan area hubungan antara X dan Y. Interpretasinya itu R mendekati 1 berhubungan positif kuat, dan R mendekati minus 1 hubungan negatif kuat, dan yang ketiga itu R mendekati 0 hubungan lemah atau hubungan lemah, tidak ada linearitas. Dan yang terakhir itu kita menghitung koefisien determinasi atau R pangkat. Tujuannya itu untuk mengetahui beberapa persen Y dapat dijelaskan oleh X. Contoh di sini R pangkat 2 sama dengan 0,60, artinya 60% dipengaruhi oleh X, 40% oleh faktor lain. Baik, selanjutnya persamaan umum regresi linear sederhana. Persamaan umumnya Y sama dengan A tambah BX. Nilai A dan nilai B dapat diperoleh melalui perhitungan dengan menggunakan rumus seperti pada layar dengan keterangan N merupakan jumlah sampel atau responden, A merupakan konstanta, B merupakan koefisien variabel X, sigma Y merupakan jumlah nilai variabel Y, sigma X merupakan jumlah nilai variabel X, sigma XY merupakan jumlah perkalian nilai variabel X dengan nilai variabel Y, sigma X pangkat 2 merupakan jumlah perkalian nilai variabel X dengan nilai variabel X dengan nilai variabel X. Contoh soal dan penyelesaian. Jika diketahui data mengenai pengaruh semangat kerja terhadap keterlambatan datang pegawai kantor akuntan publik XYZ adalah, di sini ada 10 responden dengan semangat kerja dan keterlambatannya masing-masing. Di sini langkah pertama kita bisa membuatkan tabel bantuannya dengan nomor atau jumlah responden, ada jumlahnya 10. Terus setelah itu X atau nilai variabel independen jumlahnya 801, dan Y atau prediksi nilai variabel dependen jumlahnya 230. X2 atau jumlah dari X dikali X adalah 64.501, dan jumlah dari nilai X dan nilai Y dikalikan jumlahnya 18.162. Langkah kedua, kita menghitung nilai A dan nilai B. A sama dengan 230 dikali 64.501 dikurang 801 dikali 18.162 dibagi 10 dikali 64.501 dikurang 641.601 sama dengan 14.835.230 kurang 14.547.762 dibagi 645.010 dikurang 641.601 sama dengan 287.468 dibagi 3.409 yang hasilnya 84,32. Langkah selanjutnya menghitung nilai B. B sama dengan 10 dikali 18.162 dikurang 801 dikali 230 dibagi 10 kali 64.501 dikurang 641.601 sama dengan
181.620 dikurang 184.230 dibagi 645.010 dikurang 641.601 sama dengan min 2.610 per 3.409 yang hasilnya min 0,76. Masukkan dari nilai-nilai yang sudah kita dapat yang di depan, kita bisa masukkan dalam persamaan umum, yaitu Y sama dengan A tambah BX, yaitu Y sama dengan 84,32 dikurang 0,76X. Interpretasikan persamaan umum. Persamaan Y sama dengan 84,32 kurang 0,76X dapat interpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, konstanta sebesar 84,32. Hal ini berarti jika variabel semangat kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ bernilai 0, maka prediksi nilai keterlambatan datang pegawai kantor akuntan publik XYZ sebesar 84,32. Yang kedua, koefisien variabel X sebesar min 0,376. Hal ini berarti jika variabel semangat kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai keterlambatan datang pegawai kantor akuntan publik XYZ akan menurun sebesar 0,76 satuan. Begitu pula sebaliknya, jika variabel semangat kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ diturunkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai keterlambatan datang pegawai kantor publik akuntan publik XYZ akan meningkat sebesar 0,76 satuan. Sekian presentasi pada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, kami dari kelompok 10 ingin bertanya, apa perbedaan antara regresi linear dan non linear? Terima kasih. Saya teman-teman dari kelompok 6. Apa asumsi utama dalam regresi linear sederhana? Baik, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa analisis regresi digunakan dalam penelitian? Baik, kami dari kelompok 5 ingin bertanya, jika sudut beta 1 bernilai positif, apa artinya bagi hubungan antara X dan Y? Baik, saya dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa tujuan menggunakan lebih dari satu variabel independen dalam model regresi? Saya dari kelompok 2, di sini kami memberi pertanyaan bagaimana cara menghitung koefisien kemiringan atau B dalam regresi linear sederhana.